kebijakan zonasi ini kan inginnya semua masyarakat tuh punya aksesnya untuk sekolah yang tentunya terdekat dengan rumah tinggalnya. Betul. Nah, begitu mereka tiba di sekolah, gitu ya. Ini tadi ya dengan lingkungan yang ya tentunya dengan berbagai macam gitu ya. Nah, ini mereka begitu nyampe di sekolah, ya di sekolah baru ketahuan gitu loh. Ternyata kebutuhan mereka tuh kan nggak sama. Sedangkan yang kita yakini sebagai seorang guru bahwa kebutuhan siswa itu adalah yang utama. Iya. Ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan itu adalah dorongan terkuat gitu, dorongan terkuat. Nah, ketika mereka ini ada di satu kondisi yang mereka ini belum bisa mengidentifikasi kebutuhannya, gitu kan ya. Terus lingkungan juga sistem supportnya juga belum bisa mengidentifikasi itu. Keburu tadi ya, mereka harus segera melanjutkan pendidikan. Betul. Nah, inilah yang terjadi ketika mereka ya jarak terdekat, ya sudah mau nggak mau ada di sekolah yang ini. Nah, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Cuman ketika mereka berada di sekolah, terus kemudian bertemu dengan sistem belajar gitu kan, yang sudah terbentuk ini menjadi sebuah kegalauan ya. Cemas itu terjadi ketika kita merasa tidak mampu mengatasi sesuatu kan. Akhirnya kita cemas kan. Kalau dulu sebelum sistem zonasi ini diberlakukan, kita sudah pilih dulu bijinya di depan. Ya kan, dengan seleksi. Sekarang nggak bisa ya. Ya, anak-anak ini kan yang masuk sebenarnya bukan kita yang nyeleksi juga ya, kan gitu ya, karena sistem bahwa siapa yang daftar ke SMA 5 gitu ya, otomatis kan mereka udah ngering sendiri kan di situ. Jadi nilainya ternyata sekian sampai sekian, minimalnya sekian, sehingga ini masyarakat homogen. Kalau kita bicara kompetensi akademik, insya Allah ini biji sama semua, jagung semua satu karung gitu kan. Nah, sehingga kalau kita cari media tanam itu gampang. Satu media tanam kita taruh di situ semuanya tumbuh. Selesai sudah. Dan treatment juga sama. Disiram berapa hari sekali, dikasih pupuk berapa kali, itu sama. Tapi sekarang ini ada jagung, ada biji kedelai, ada beras, ada ini padi, ada kacang hijau, ada apa, semuanya ngumpul di situ. Nah, kita juga nggak bisa nyiramin dengan cara yang sama. Satu kebanyakan air, satu kurang air. Nah, ini yang sulit gitu ya. Betul. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira. Guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Bersama saya Sinto, sudah di episode ke-10 kali ini. Dan kami sekarang ingin mendiskusikan sesuatu yang istimewa sekali ya. Tapi sebelum itu mari kita lihat nih siapa tamu istimewa kita pada episode ke-10 ini. Mari kita lihat. Ya, Ibu Eva Indrasari, ya, konselor SMA Negeri 5 ya. Ya, kita lihat slide-nya dulu. Setelah itu nanti kita sapa Ibu yang sangat cantik ini menawan ya. Guru yang hadir di tengah kecemasan siswa dan koleganya ya, karena konselor nih. Beliau adalah sarjana psikologi Universitas Airlangga dan lulusan terbaik Magister Sains Psikologi Pendidikan sama Universitas Airlangga di 2014 ya. Ini visi hidup beliau adalah melakukan yang terbaik dan memberi manfaat pada siapapun dalam keadaan apapun dan dimanapun berada. Dan beliau memiliki satu misi untuk terus cinta menemani para siswanya menyiapkan masa depannya. Dan punya satu angan-angan ini, nanti kita ngobrol di sini nih ya. Ingin mengembangkan pendidikan di desa nih. Nah, ini prestasi beliau yang terakhir terpilih sebagai guru penggerak di bidang bimbingan konseling. Ya, inilah Ibu Eva Indrasari bersama dengan tim konselor ya, bersama kolega membangun generasi unggul dari SMA Negeri 5 ya, di tengah kompleksitas tantangan yang ada. Hai Ibu Eva. Ya, selamat siang Bu Sinto. Senangnya ya, kita kayaknya bertemu itu tahun berapa ya? 2000. Pokoknya masih ada UNAS deh Bu. Iya, betul ya.
2010 saya masih ingat Bu Widi waktu itu mengenalkan. Wah, konselor saya gini sekarang. Cantik. Nah, gitu. Dan itu maka begitu terakhir saya Bu Widi masih ingat Bu Eva. Ingat dong. Lah itu ayo bisa bertemu kembali. Nah, ternyata kita bisa ngobrol ya Bu ya. Iya. Wah, senang sekali. Jadi ini satu kehormatan bisa datang bersama-sama untuk kita mau diskusi ini. Santai saja, ringan saja, tetapi nampaknya menarik, Bu. Sama konselor, saya juga konselor. Kita sesama konselor ya. Nah, 11 tahun ya. Benar ya, Bu? Iya, betul. Menjadi konselor ya. Saya ini masih ingat nih. Saya punya satu pengalaman yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Saya pernah dilempar raport oleh orang tua siswa. Waktu itu dia tidak naik kelas. Lalu raport saya berikan, karena saya itu komitmen saya kalau nggak naik, saya yang berikan, bukan wali kelas. Saya berikan, dia lihat nggak naik, raport itu dilempar ke muka saya. Dan itu pukulan buat saya, karena itu tahun pertama saya jadi kepala sekolah. Dan waktu itu menjadi satu, menyentak saya untuk, saya harus melakukan sesuatu agar orang tua maupun anak tidak mengalami satu pukulan seperti itu ketika mereka harus menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak naik ya. Tapi itu yang membuat saya, jadi masalah itu, peristiwa itu ketika saya dilempar itu membuat saya melihat itu dari sisi yang berbeda gitu ya. Dan saya menemukan formula yang lain. Nah, saya ingin tahu nih kalau Bu Eva 11 tahun pasti itu bergelut di tengah-tengah murid yang demikian itu, ada masa-masa di mana Ibu tersentak seperti saya. Monggo Bu, apa Bu? Iya, terima kasih Bu Sinto atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir pada siang hari ini ya. Jadi ini sungguh sangat berharga buat saya karena sebuah kesempatan ya untuk saya untuk bisa banyak memberikan ya, saling berbagi ya, sesama guru, sesama konselor. Ada hal yang pada saat itu membuat saya sedikit berbeda ya dengan sebelumnya ya, karena kita tahu bersama bahwa di sekolah kami ini SMA Negeri 5 ini adalah sekolah yang dipercaya oleh masyarakat untuk meluluskan gitu ya. Betul. Remaja-remaja gitu kan ya, yang berkualitas, yang mereka bisa melanjutkan pendidikan di sekolah perguruan tinggi yang ya ternama di Indonesia. Betul. Nah, ini menjadi tanggung jawab tersendiri ya, bahwa kami ini punya tanggung jawab bahwa ya lulusannya harus terbaik kalau seperti itu. Dalam hal apa? Semuanya, akademik, non-akademik, karakternya, akhlaknya, semuanya. Supaya mereka bisa berhasil di masyarakat. Nah, ada satu hal yang pernah saya alami di sini adalah tentunya ketika masa kebijakan zonasi berjalan, ini siswa kami sungguh sangat berwarna setelah itu. Berbeda dengan sebelumnya tentu. Dan ini pasti dialami oleh semua sekolah ya di Indonesia. Di sini saya pernah punya pengalaman, ada siswa, dia ini sering nggak masuk gitu ya, nggak masuk sekolah. Kemudian tugas kami lah ya untuk mencari apa sih sebenarnya masalahnya, apa sih yang dia butuhkan gitu, apa yang tidak terpenuhi di sekolah sehingga dia nggak mau pergi ke sekolah. Nah, setelah kami lakukan identifikasi, ternyata anak ini merasa kesulitan ya. Jadi dia merasa bahwa saya nggak tahu apa yang saya pikirkan. Jadi sampai dia tuh nggak tahu harus bagaimana caranya berpikir ya supaya minimal ngerjakan tugas itu caranya bagaimana. Meskipun dia sebenarnya sudah bertanya kepada gurunya, cuman memang kepada teman-temannya. Tapi tetap dia nggak bisa menemukan bagaimana harus mengerjakan, kemudian bagaimana supaya nilainya bisa bagus gitu ya, sesuai dengan harapannya dia. Nilai tertentu gitu dia nggak tahu harus berbuat apa. Nah, kalau kami identifikasi ini terjadi karena memang atmosfer belajarnya tidak terbentuk ya. Jadi dia tidak punya dari kondisi keluarga ini, ayahnya sudah sangat lemah ya, ibunya sudah meninggal dunia dan dia ada kakak, cuman ya hidupnya sudah fokus pada perekonomian keluarga ya, sehingga anak ini sendirian gitu. Jadi dia nggak punya backup. Nah, ketika kita tanya, dulu sekolah SMA 5 itu siapa yang mengarahkan, siapa yang mendukung, siapa yang juga
setelahnya gitu ya, sistem supportnya itu siapa? Ternyata tetangganya. Dan tetangganya ini adalah seorang ibu single parent, gitu ya. Anaknya satu, laki-laki juga, cuman dia baru SMP. Nah, tetangga ini merasa bahwa anak ini perlu mendapat bantuan untuk dia bisa sekolah. Gitu ya. Nah, bantuan artinya perhatian. Kemudian diarahkanlah karena zonasi, jarak rumah memungkinkan untuk dia bisa sekolah di SMA 5, dan si ibu ini merasa bahwa sekolah ini itu kompeten ya untuk bisa ya tadi gitu loh, meluluskan nah gitu yang dengan kualitas yang baik. Nah, ketika dia sekolah semua biaya ditanggung gitu ya. Jadi sangunya gitu kan ya, transport dia ke sekolah dan segala macam itu semuanya diupayakan oleh ibu ini gitu. Nah, ternyata si anak ini mengalami kesulitan luar biasa dan sudah kami fasilitasi gitu ya, bahwa kami sarankan pada situ, udah kamu hanya tinggal masuk sekolah, kemudian segala kebutuhanmu untuk bisa memahami, gitu ya. Kita akan upayakan gitu. Kamu mau apa? Mau diterangkan oleh siapa? Bagaimana? Sampai berapa lama? Ayolah, kamu datang ke sekolah. Ternyata bukan itu masalahnya, gitu. Jadi dia merasa bahwa tujuan saya, dia merasa sungkan dengan tetangganya ini, dengan si ibu ini, bahwa nanti gimana caranya saya membalas gitu, karena kan dia khawatir di SMA 5 dia nggak bisa berprestasi, nilai rapotnya nggak bisa bagus, sehingga dia merasa beban yang sangat berat. Terus kita tanya, lalu maumu apa? Sekarang maumu bagaimana? Karena kita nggak bisa memaksakan anak ini dengan apa yang dia nggak siap dan nggak mau untuk melakukan. Kemudian jawabannya, saya mau segera bekerja, saya mau segera punya uang, gitu ya. Karena tadi melihat kondisi keluarga dan sebagainya, sebenarnya saya sudah nggak pengen sekolah. Saya ini sebenarnya pikiran saya udah pengen gimana caranya menghasilkan keuangan untuk keluarga. Lalu kami berpikir, kalau seperti ini mungkin sebaiknya dia sekolah SMK, ya, yang di sana nanti dibekali dengan keahlian, sehingga setidaknya dia bisa mandiri setelahnya untuk mendapat penghasilan seperti yang dia inginkan. Kalau kita lepaskan dia tanpa pendidikan nggak mungkin, karena pekerjaan apa yang nanti dia bisa dapat tanpa ilmu gitu, tanpa keahlian. Hanya anak ini nggak berani bicara gitu dengan orang tua asuhnya ini. Akhirnya kita ketemu dengan orang tua asuhnya, kita ajak bicara karena keinginan anak ini seperti ini. Nah, di sekolah kami, karena kami ini sekolah umum ya, bukan bukan keahlian, sehingga kami nggak bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Nah, untuk ikut PPDB lagi, waktunya ya buat dia waktu sangat berharga. Sekian lama ini akan semakin menunda dia untuk bisa segera bekerja untuk menopang kehidupannya. Nah, akhirnya kami putuskan untuk membantu dia untuk bisa sekolah di kejuruan. Nah, karena di negeri sudah lewat waktunya ya untuk dia mengikuti PPDB, maka kami juga mencari bantuan ya untuk anak ini supaya sekolah di SMK. Ya terpaksa harus SMK swasta karena memang nggak ada lagi gitu yang bisa kita upayakan untuk di negeri. Dan alhamdulillah sih dengan bantuan beberapa rekan kami yang meskipun beliau itu sudah pensiun, tapi kami minta bantuan akses gitu ya, untuk karena beliau aktif di yayasan, di organisasi yang ada sekolah di sana gitu ya. Yayasan ini punya sekolah dan dia bisa kejuruan. Akhirnya kami titipkan anak ini di sana gitu. Nah, alhamdulillah sih ya dari sisi anaknya, alhamdulillah dia sudah menemukan tempatnya gitu. Tapi dari sisi kami ya, saya sebagai konselor, saya merasa bahwa harusnya anak ini sebelum dia memilih sekolah, dia harusnya ketemu dengan orang yang tepat sehingga bisa memberikan pertimbangan kemana dia harus melangkah, sehingga dia tidak tidak sempat mengalami kegalauan ini gitu ya, keresahan, kecemasan gitu ya. Tapi kami berusaha yang terbaik ya. Di sekolah mungkin kami tidak bisa memberikan itu, tapi kami upayakan yang terbaik supaya dia tetap sekolah. Gitu ya. Dari situ kami berpikir keras gitu loh. Jadi ini pasti akan terjadi dengan banyak siswa gitu. Yang dia datang ke sekolah kami itu hanya berdasarkan jarak.
karena memang jarak rumahnya dekat. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya itu jarang mereka miliki gitu ya. Jadi mereka nggak tahu harus bicara dengan siapa gitu ya. Nah, karena proses ini begitu cepat gitu ya. Udah lulus SMP langsung kepikiran daftar kemana, yang ada jarak rumah yang terdekat kemana mereka sekolah. Langsung udah selesai, aja sangat sederhana gitu. Tapi ternyata kan dampaknya luar biasa. Tapi apakah siswa ini akhirnya Ibu tahu bisa menyelesaikan dan bekerja gitu? Ya, terakhir kali ketemu dia datang ke sekolah. Sebelum itu dia WA dulu bahwa dia punya usaha gitu ya. Dia sambil usaha bikin minuman tradisional ya, sinom atau apa ya. Terus kemudian ya oke, Ibu pesen gitu ya. Dia datang ke sekolah dan dia kelihatan lebih gembira gitu ya, dari lebih happy, lebih hidupnya lebih. Dia lebih bisa menikmati gitu kehidupannya. Jadi ya sudah, saya doakan aja ya. Jadi ya, yang terbaik ya. Mungkin yang terbaik tidak selalu bersama kita. Betul. Itu ya yang Ibu tadi galaunya itu mestinya tidak harus melalui masa itu ya. Mesti di awalnya kalau bisa ditangani atau bisa diarahkan, bisa dipetakan, maka mereka tidak sempat dia akan mengalami guncangan-guncangan. Sampai 1 tahun, nggak sampai ya di SMA 5? Lewat, Bu. Oh, melebihi malah. Lewat. Karena tadi kan masa PPDB sebenarnya sudah lewat. Artinya bahwa Bapak Ibu guru itu sudah mengupayakan yang terbaik ya. Jadi meskipun dia terlambat gitu ya memahami, ya oke, kita terus berikan. Sehingga waktu 1 tahun itu dengan ditambah seringnya dia tidak masuk. Ketika dia masuk, dia juga kerepotan dengan semakin banyak materi yang menumpuk, sehingga waktunya juga semakin terbatas. Iya, betul. Itu pengalaman ya, yang teringat terus ya Bu ya. Nah, ini kita sudah ngomong ke sonasi, tapi sebelum itu kita minum dulu nih Bu. Es guru gembira ya. Jadi ini mencerminkan biarlah dinginnya itu sebagai kesejukan kehadiran guru di tengah-tengah kolega dan murid-murid ya. Lalu manisnya ini ya perilaku seorang guru manis dan sikap dan tutur katanya ya Bu ya. Tapi harus berbobot. Seperti kelapa ya, semakin tua semakin santannya berbobot. Dan yang paling penting selasihnya nih Bu, itu mencerminkan bahwa kehadiran guru ini bermakna. Daunnya, akarnya semua dimanfaatkan ya, dan selaras dalam kasih. Itulah esensi dari guru dan konselor ya Bu Eva ya. Mari kita nikmati es ini. Surabaya panas, lumayan ya Bu ya. Cukup menyegarkan. Iya. Nah, ini nih. Saya lihat foto ini suka gitu ya. Membaur ini dengan murid-murid ya. Iya, siswa. Ya ketika rekreasi atau apa? Ini kami punya sister school di Busan International High School. Oke. Ini kita sedang berkunjung ke Korea. Wow. Ya. Ini ada siswa Koreanya di sini? Enggak ada. Ini semuanya siswa kami. Kerjasamanya bagaimana? Saling berkunjung, ya. Mereka berkunjung ke kami, ya. Sekolah terus negeri di bulan, ya. Mereka di bulan Januari biasanya mereka berkunjung. Kita berkunjung ke sana di bulan Oktober. Di sana ada event gitu, ada event bahwa semua sister school berkumpul, dan itu adalah hari ulang tahun sekolah. Asik ya. Berapa lama? Kalau kita di sana 9 hari ya. Lumayan tuh ya. Lumayan. Dan selalu Ibu mendampingi ya? Iya. Nah, tadi kita ngobrol masalah sonasi ini satu permasalahan yang memang sebetulnya niatnya kebijakan ini tentu baik ya. Tentu punya niat yang mulia ya. Saya lihat juga, saya baca bagus ya, pemerataan dan lain sebagainya. Tapi biasa ya kalau kebijakan seperti itu kan ketika di lapangan pasti ada hal-hal yang di luar dugaan ya. Dan membaca dari buku Purple Marmer ini menarik bahwa tadi Ibu sampaikan bahwa siswa-siswa ini sebetulnya kalau dibilang bodoh enggak ada siswa bodoh ya. Tapi mereka memang punya passion yang berbeda. Dari lingkungan yang membesarkan mereka berbeda, cara berpikir, perspektif mereka berbeda. Nah, siswa-siswa yang seperti ini biasanya manifestasinya 2 macam ya. Kalau yang beling ya Bu ya. Tapi kalau di SMA 5 saya rasa nggak ada yang beling ya. Sama nggak ada. Nggak ada ya, tapi bisa jadi yang sebaliknya.
lack of motivation ya, nggak punya motivasi, nggak pengen belajar, seperti itu tadi ya. Pengen ya udah di rumah saja, ya udah gini aja, sudah seperti apa ya, sebuah keputusasaan atau kecuekan, ketidakpedulian gitu ya. Dan itu menurut Parker Palmer sebetulnya itu juga wujud dari kecemasannya ya, ketakutan mereka itu ya. Nah, Ibu pasti juga ngalami itu di zonasi ini ya. Kita sempat ngobrol tuh ya Bu ya. Bukan cuma dengan siswa tapi juga dengan sesama kolega ya Bu ya. Gimana Bu? Ya ini ya. Jadi kebijakan zonasi ini kan inginnya semua masyarakat tuh punya aksesnya untuk sekolah yang tentunya terdekat dengan rumah tinggalnya. Betul. Nah, begitu mereka tiba di sekolah gitu ya. Ini tadi ya dengan lingkungan yang ya tentunya dengan berbagai macam gitu ya. Nah, ini mereka begitu nyampe di sekolah. Ya, di sekolah baru ketahuan gitu loh. Ternyata kebutuhan mereka tuh kan nggak sama. Sedangkan yang kita yakini sebagai seorang guru bahwa kebutuhan siswa itu adalah yang utama. Iya. Ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan itu adalah dorongan itu terkuat gitu. Dorongan terkuat. Nah, ketika mereka ini ada di satu kondisi yang mereka ini belum bisa mengidentifikasi kebutuhannya, gitu kan ya. Terus lingkungan juga sistem supportnya juga belum bisa mengidentifikasi itu. Keburu tadi ya, mereka harus segera melanjutkan pendidikan. Betul. Nah, inilah yang terjadi ketika mereka ya jarak terdekat, ya sudah mau nggak mau ada di sekolah yang ini. Nah, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Cuman ketika mereka berada di sekolah, terus kemudian bertemu dengan sistem belajar gitu kan, yang sudah terbentuk ini menjadi sebuah kegalauan ya. Cemas itu terjadi ketika kita merasa tidak mampu mengatasi sesuatu kan. Akhirnya kita cemas kan gitu. Betul. Kalau kita bisa melakukan sesuatu solusi, kita bisa pasti kita nggak akan punya kecemasan. Tapi cemas itu karena terjadi ketika kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah atau kemana. Seperti udah terjebak gitu ya. Nah, jadi ya udah saya ada di sini. Terus bagaimana gitu. Nah, sedangkan sistem di tempat kami, karena tadi kami sudah dipercaya oleh masyarakat gitu ya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ya kami pun juga mesin kami ya terus jalan ini ya. Bergerak sesuai dengan tadi. Ya di semua standarnya udah ada ya. Ini yang membuat kita di sisi kami sebagai guru BK itu bagaimana caranya supaya anak ini bisa masuk gerbong gitu kan ya, masuk gerbong kemudian sama-sama gitu kan ya mengikuti ini gerbong ini. Nah, cuman anak ini kan punya pilihan karena dia merasa bahwa gerbongnya ini terlalu, misalnya orang nggak suka AC gitu ya, gerbongnya terlalu dingin misalnya, atau dia nggak pengennya yang banyak makanan gitu misalnya, bisa santai gitu misalnya, tapi ini gerbong nggak ada makanan lagi, nggak ada penjual boleh masuk misalnya. Akhirnya dia merasa saya nggak nyaman berada di dalam gerbong itu, gitu. Nah, ini yang membuat dan dia nggak bisa kemana-mana kan dia. Itu yang membuat kecemasan itu terjadi sebenarnya. Nah, tadi ada dua hal yang terjadi. Kalau insya Allah kalau dia menjadi memunculkan karakternya yang sebelum dia mungkin nyampe sekolah ini gitu ya. Rasanya lingkungan di sekolah kami tidak memungkinkan dia untuk melakukan itu. Dia akan merasa berbeda dengan yang lain. Karena yang sebelum-sebelumnya, di angkatan sebelumnya ketika mereka menunjukkan karakternya yang sudah bagus gitu kan, anak-anak ini menjadi nggak jadi gitu, mengkeret untuk bisa menunjukkan karakternya yang nggak baik itu kan nggak jadi muncul gitu. Dan itu yang kami lakukan, bahwa kamu berada di lingkungan seperti ini. Jadi mereka mulai dari bicara, berperilaku, semuanya membuat mereka agak berhati-hati gitu. Karena mereka menyesuaikan dengan budaya yang sudah terbentuk di sekolah. Nah, akhirnya mereka ya alhamdulillah ya karakter mereka yang nggak baik nggak akan muncul. Mereka mengikuti gitu. Bisa mengikuti ya. Insya Allah bisa. Nggak alami transisi mereka gamang lalu mencari perhatian gitu, ngalamin masa-masa begitu? Ada beberapa ya, ada beberapa. Cuman saya lihat mereka segera sadar gitu ya, karena mereka nggak mau beda tadi ya. Remaja itu kan mereka
nggak ingin jadi inferior, nggak ingin jadi kuning sendiri di antara merah kan gitu ya? kan. Remaja kan seperti itu. Gitu mereka nggak nyaman kalau beda. Karena mereka minoritas juga ya. Mereka minoritas. Akhirnya mereka berbaur ya. Akhirnya mereka menyesuaikan diri. Nah, sehingga sempat juga beberapa memunculkan indikasi itu. Tapi setelah kita ingatkan bahwa kamu sedang jadi perhatian publik loh dengan sikapmu yang seperti ini gitu kan ya. Karena teman-temanmu yang lain, kakak kelasmu yang lain itu sudah menunjukkan budaya belajar, kemudian karakter yang sudah terbentuk. Sehingga kalau kamu berperilaku berbeda, maka kamu akan menjadi perhatian. Gitu. Apakah kamu siap bahwa kamu akan jadi perhatian gitu ya. Jadi akhirnya terus berpikir kan, nggak enak juga kalau nggak punya teman kan. Nggak enak juga nggak punya komunitas. Nah, maka pilihannya kamu masuk ke aktivitas-aktivitas mereka sehingga kamu bisa berbaur mengikuti ritmenya. Nah, itu yang kita lakukan. Cuman ada beberapa anak yang siswa yang mereka akhirnya ya oke, secara perilaku, secara sikap mereka bisa mengikuti. Tapi secara orientasi masa depan, nah ini mereka yang agak sulit menyesuaikan diri. Karena apa? Kapasitas intelektualnya, kemampuan mereka dalam beradaptasi itu kan sedang proses ya, sedang proses mereka. Nah, sedangkan masa SMA itu hanya 3 tahun gitu ya, dan mereka segera harus ke pendidikan tinggi yang itu pendidikannya spesifik gitu, sehingga mereka harus punya karakter yang jelas kan gitu untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini yang kadang-kadang membuat mereka gamang dan bingung antara saya tetap dengan diri saya gitu ya, dengan pemahaman saya terhadap diri saya sehingga saya menentukan sikap, atau gitu ya, atau saya mengikuti tapi sebenarnya saya nggak bisa nyampe gitu. Jadi misalnya di SMA 5 itu kan mayoritas siswa itu orientasinya profesi kedokteran kan, dokter ya, profesi dokter, sehingga inginnya sekolah di kedokteran. Tapi anak-anak ini memang didukung dengan gitu kan ya, berangkatnya mereka memang sudah ya dengan cita-cita yang tinggi, dengan motivasi yang dorongan internal yang sangat kuat gitu ya, sehingga ya mereka lempeng-lempeng aja ya gitu ya, belajar meskipun datang pulang sekolah belajar sampai pagi, mereka nggak akan merasa kesulitan karena dorongannya udah internal. Nah, sedangkan anak-anak ini, beberapa anak gitu kan ya, yang mereka berangkat dari atmosfer belajar yang masih belum terbentuk, support sistemnya juga masih belum nggak bisa maksimal, sehingga mereka ketika ingin punya cita-cita yang sama, ini kayak kehilangan arah gitu. Nah, mereka misalnya nih contoh, kalau mau jadi dokter itu pelajaran apa sih? Biologi dan kimia tentunya. Nah, kemudian anak-anak ini kimia tuh nggak ngerti-ngerti, nggak bisa-bisa. Sedangkan ada di satu sisinya dirinya itu merasa, loh aku pengen juga jadi dokter seperti teman-temanku yang lain, gitu. Nah, sehingga dia bingung antara keinginannya gitu ya, kok seperti teman-teman yang lain, seperti ini pengen jadi dokter, terus di satu sisi kemampuannya masih segini. Mana dulu ini? Karena kalau dia harus waktuan pendek kan? Iya, waktunya kan nggak banyak. Nah itu, nah ini yang menjadikan mereka jadi kayak kehilangan arah gitu. Mau yang mana gitu? Mempertahankan tetap jadi dokter, atau mereka memahami dirinya? Karena lag-nya terlalu jauh ya. Jadi antara lingkungan membawa sebuah orientasi keberhasilan, kesuksesan gitu ya, pendidikan tinggi yang menjadi impian, dengan kenyataan yang mereka harus progres. Betul. Itu terlalu jauh. Gap-nya jauh. Nah, berapa persen padahal itu, Bu? Dari satu angkatan misalnya, yang zonasi ini berapa? Kalau 20 ya? Dari zonasi sih 50%, Bu. Oh, 50 ya? 50% kalau kebijakan. Oh, tapi rata-rata yang di SMA Negeri 5 berapa? Mencapai berapa? Iya, sama tetap 50, sama saja gitu. Cuman ya nggak semuanya kalau zonasi itu terus mereka mengalami hal ini ya. Gitu. Kalau yang seperti ini, yang mengalami dilema seperti ini, ada sekitar 20-30%. 20-30. Ya. Dan ini sudah jalan berapa? 10 tahun ada, Bu? Tahun 2020 terakhir UNAS itu tahun berapa ya, Bu? 21 ya? 21. Ya. Ya, 21, betul. Ya waktu corona itu. Iya. Ya. Jadi mulainya zonasi itu keempat ya. Tahun keempat tuh ya, 4 tahun ya. Dari 4 tahun itu sekitar 20%. Kira-kira kalau dari pengamatannya Ibu kualitatif ya,
dari 20-30% itu mana yang akhirnya bisa menemukan jalannya sendiri meskipun bukan yang universitas yang itu tadi ya, yang bergengsi yang paling di itu. Atau mana yang hilang, tidak tentu arah, maksudnya hilang arah. Itu kira-kira penyebarannya gimana, pengen tahu? Iya begini ya Bu ya. Jadi ini kan kita tuh menjadikan itu dekat. Ini kan tugas kita ya, antara impiannya dia ya, dengan kemampuannya dia. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh gitu ya. Jadi dari apa kapasitas yang dia miliki. Cuman kan dia berada di sekolah, di lingkungan yang cita-cita itu sungguh sangat melambung tinggi dan keberhasilan tuh begitu nyata gitu. Karena apa, kakak kelasnya, alumni-alumninya itu sangat membanggakan dengan keberhasilannya. Dan mereka pasti pengen seperti itu. Iya, udah nggak diragukan lah ya, semua udah tahu gitu. Nah, pengen seperti itu. Nah, sehingga ini yang tugas kita gitu untuk menyadarkan mereka gitu ya, bahwa kamu tuh punya sesuatu. Ukuran keberhasilan, ukuran kesuksesan buat mereka itu ada melekat pada diri mereka masing-masing sebenarnya. Tidak harus seperti kakak-kakaknya. Mereka bisa berhasil, bisa sukses, tapi dengan jalannya masing-masing gitu. Kalau mereka memaksakan diri untuk menjadi seperti kakak-kakaknya, sedangkan mereka, ya kita sekarang menyadarkan mereka bahwa modalmu tuh segini loh, potensimu tuh segini. Kalau kamu mau jadi ini, ya bisa, tapi waktunya nggak akan selesai dalam waktu kamu SMA ini. Menjadi realistis ya. Iya gitu. Dengan segala macam upaya, kamu berusaha, sekolah berusaha, bapak ibu gurumu, orang tuamu, itu kita harus bisa mengukur gitu. Berapa lama ini dibutuhkan waktunya? Bisa, tapi sampai kapan? Karena kami keterbatasan, menemani kalian itu hanya 3 tahun di sini. Nah ini harus segera ditentukan. Ini masalahnya gitu. Nah anak-anak yang gimana ya? Ini juga kita sangat tergantung pada lingkungan keluarga ya, kembali lagi Bu, karena mereka dibesarkan di sana, mereka lebih lama ada di sana dibandingkan kami. Nah sehingga kalau sistem supportnya itu mendukung ya, artinya bahwa orang tua juga menyadari hal ini, maka kita bisa kerja 2 sisi. Gitu. Jadi anak-anak yang ya beberapa anak sudah bisa menemukan jalannya ya, artinya bahwa mereka sudah bisa mengukur kemampuannya, kemudian ya mereka mau kemana, gitu ya. Sudah berdamai dengan dirinya, gitu. Mereka tahu kalau tidak harus seperti yang kebanyakan dari SMA Negeri 5. Sebenarnya mereka ini kan sedang ada badai. Di dalam dirinya sedang ada badai gitu. Dan kami pun juga sebagai seorang pendidik, tugas kami sampai kapan pun seharusnya ya, sampai seberapa pun ya, kita harus tetap memberikan mereka pendidikan itu kan tidak hanya sekedar buku, nilai, tulisan, rapot gitu kan ya, terus hasil belajar, ijazah. Bukan hanya sekedar itu. Dan saya dengar waktu kita ngobrol tuh Ibu bilang sampai mereka diberikan satu treatment berapa? Ditambah berapa? 4 tahun ya? Oh ya, untuk anak-anak yang memang secara kapasitas intelektualnya itu mereka solusi yang baik gitu ya. Iya, karena kebetulan sekolah kami juga melaksanakan program SKS. Sehingga setiap siswa itu diakomodir keberbakatannya. Jadi kalau memang potensinya untuk numerik itu kurang, nah mas pastinya pelajaran matematika dan kawan-kawan yang menggunakan numerik angka-angka ini pastilah dia membutuhkan waktu lebih lama, bukan tidak bisa ya. Jadi semua orang itu diberikan potensi untuk bisa gitu ya melakukan semua hal. Hanya saja setiap orang punya ukuran. Berapa lama, berapa kali harus diulang, nah itu ya. Jadi atau bagaimana caranya kan beda. Ada orang yang ya saya nggak ngerti Bu kalau nggak dilakukan. Nah ini kan, jadi kenapa kok ada SMK dengan vokasinya? Karena dia akan lebih banyak melakukan. Porsi dia untuk teori mungkin nggak sebanyak dia di SMA. Akan lebih sedikit, dia lebih banyak praktek. Nah ini kebutuhan ini yang harus diidentifikasi. Benar-benar ya. Coba kita lihat nih satu infografis ini. Ini dekat dengan apa yang kita obrolin ini. Nah, 10 tanda siswa mengalami gangguan kecemasan yang sering dianggap siswa ya nakal ya, bukan nakal pun ya mungkin ya malas gitu ya. Nah ini bertingkah untuk menghindari sumber kecemasannya, kan itu untuk menutupi ya Bu ya. Kita dari psikologi pasti ini kental dengan anak-anak yang seperti ini, menolak bekerja sama dan memilih mengisolasi diri. Mungkin sebagian begitu, waduh ini pinter-pinter semua ya, aku hafalah gitu ya. Malah justru menutup ya, membentengi diri. Ya ini bahkan ada yang pusing, berkeringat, pegal, dan mual gitu ya. Jam tidurnya tidak berpola, mungkin ada tuntutan di rumah harus bekerja dan sebagainya. Lalu nilainya bermasalah, tidak
mengumpulkan tugas ini pasti ya Bu ya, banyak ini ya. Menunda gitu ya, susah fokus ya, serangan panik ya. Lalu next, kabur dari kelasnya nggak ada ya Bu ya, SMA 5 ya? Kabur dari kelas menolak, iya, nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya itu dia mungkin nggak masuk beberapa waktu. Seperti yang tadi itu ya, Ya. tantrum, terobsesi dengan kesempurnaan yang ini terlalu pesimis. Jadi ini di beberapa penelitian yang coba kami lihat gitu ya. Nah, ketika saya baca Parker Palmer itu sama, di sana pun itu di negara sana juga ngalamin begitu karena perbedaan ras, karena distriknya, ya, lalu ya karena ini sosial ekonomi ya. Ibu sempat cerita ya, ada yang sosial ekonominya tertentu itu pun bersama-sama di SMA 5 pun dia sudah menolak gitu ya. Sama gitu. Jadi saya ketika baca, kurlep 11-12 ya dengan kondisi kita di sini. Jadi Parker Palmer mengatakan gitu kalau siswa ini menunjukkan kecemasan, dia membentengi kan, menolak gitu ya. Lalu gurunya juga mau masuk susah gitu kan. Mau diajarin, ini udah bentengin, merasa nggak bisa dan sebagainya. Gurunya juga akhirnya galau juga ya Bu ya. Nah ini muter kan, seperti cycle-nya itu yang dikatakan oleh Parker Palmer, brain dead. Ini akan mematikan potensi otak daripada siswa ini akan tertutup gitu ya. Gurunya juga jengah, siswanya lebih lagi menghindar, muter ini Bu, nggak selesai-selesai. Mungkin itu juga yang dialami ya oleh teman-teman Ibu di Semala ini ya. Iya, jadi teman-teman itu sampai mereka ini menjadikan ada satu lagi yang menjadi parameter ya, ketika tidak hanya sebatas nilai ya. Jadi kalau misalnya mereka ini memang sudah kita lihat potensinya memang tidak, akademiknya ini agak sulit gitu ya untuk mereka bisa meraih ya. Nah ini mungkin bisa kita tadi, tapi dengan perpanjangan waktu ya. Nah kami dengan bertambahnya waktu kami pun juga nggak mau rugi gitu. Artinya apa? Kalau mereka nambah waktu menjadi 4 tahun gitu misalnya. Jadi misalnya bukan berarti di kami itu untuk sistem SKS kan tidak ada yang namanya tidak naik, bukan. Ya, tapi mereka masih tetap rapot, tetap 6 semester ya, seperti yang lain ya. Hanya saja rapotnya dicetak kapan, kan begitu? Karena ini menyesuaikan ketuntasan waktu mereka menuntaskan. Nah, untuk anak-anak yang mendapatkan treatment lebih gitu ya. Jadi misalnya liburan pun mereka harus tetap belajar gitu kan ya, untuk menambah pemahaman mereka, karena anak-anak seperti ini mungkin kalau yang lain itu instruksi sekali, 2 kali, 3 kali mungkin mereka sudah bisa memahami. Ini contoh ya. Nah ini tapi kalau untuk mereka mungkin instruksi itu nggak bisa sekali 2 kali, mereka harus dapat instruksi lebih sering lagi gitu, dan mungkin lebih didampingi. Nah ini yang membuat mereka butuhkan waktu lebih. Di sela-sela waktu yang lebih ini kami juga berharap bahwa mereka juga mendapat muatan yang lain. Artinya jangan sampai udah lulusnya 4 tahun ternyata karakternya, ternyata akhlaknya juga tidak lebih bagus daripada siswa lain yang hanya kami dampingi selama 3 tahun. Itu kan. Nah sehingga berusaha mengalihkan tadi ya kecemasan tadi. Jadi ketika kami ini mengalami, jadi setiap kali rapat koordinasi tentang capaian hasil belajar itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama, gitu kan. Kami harus mengidentifikasi anak ini stucknya karena apa? Karena memang potensinya, kapasitasnya, atau karena memang hanya kebiasaan belajarnya yang perlu diperbaiki. Itu kan berbeda ya. Ini ada treatment yang berbeda. Iya betul. Nah itu sehingga ya kami tidak bisa sendirian di sini. Di dalam kelas ini kan ada 16 guru gitu kan ya, dengan mapelnya masing-masing. Sehingga mungkin bisa jadi anak ini kalau olahraga menunjukkan hal yang berbeda pada saat pelajaran PJOK. Dengan di seni budaya, dengan di pelajaran matematika. Sehingga harapan kami itu 16 guru itu bisa memberikan inputan yang yang lengkap tentang anak ini, deskripsinya seperti apa. Nah ini yang yang terjadi, yang kami juga terengah-engah gitu ya di awal. Memang kita benar-benar kayak ya gimana ya, kayak
habis jalan terus ngerem mendadak gitu, jadi semuanya pada runtuh gitu rasanya kan. Aduh gimana ini ya. Ada kemarahan juga gitu ya. Ini masalahnya kan itu tadi, ini anak pahamnya baru segini, padahal kita harus ngajarin segini banyak gitu. Satu semester itu target belajarnya seperti ini gitu kan ya. Siswa harus menguasai ini, menguasai ini, menguasai ini. Ini kapan menguasainya? Karena ternyata kok jauh sekali gitu ya. Mungkin yang sebelumnya dia juga belum paham, betul. Iya, masih ngutang ini ya masih sebelumnya. Ada, iya. Terus kemudian dia harus ditambah. Nah, itu. Sehingga tugas kita ini gimana ini? Segera ngisi dengan yang ada sekarang, betul. atau kita harus kembali nih, kuatkan dulu yang sebelumnya. Ini dilema yang terjadi. Iya. Sehingga memang di awal tuh sampai kita pun juga harus mengundang ahli dari PLB. Gitu kan ya, pendidikan luar biasa yang ada di UNESA pada saat itu untuk memberikan wawasan kepada kami ya. Jadi ketika siswa itu tadi dengan kapasitas yang terbatas, apa yang bisa kita lakukan? Ya satu-satunya karena kita menggunakan sistem SKS ya waktu yang kita bisa berikan. Nah itu tadi. Jadi dengan waktu yang lebih lama, ya kalau bisa kita juga memberikan muatan lebih banyak sehingga anak-anak ini nanti lulus 4 tahun misalnya maksimal ya. Kalau mereka bisa selesaikan 4 tahun ini, mereka bisa punya karakter yang bagus, akhlak yang bagus juga. Iya. Saya terkesan Ibu pernah cerita waktu itu ketika kita ngobrol kan Ibu bilang gini, ya udahlah kalau katakanlah pelajaran mereka nggak bisa, yang penting dari akhlaknya. Ya. Waktu itu Ibu pas bertemu dengan seorang anak yang untuk mengaji saja mereka harus melihat ya mereka tidak bisa sendiri. Nah itu yang mengganggu Ibu banget gitu ya. Iya karena kan ini tuh hal yang minimal gitu kan ya, yang namanya ketika kita ini masa kehidupan gitu kan ya, karena di psikologi juga ada tahapan perkembangan. Betul. Harusnya anak seusia ini udah bisa gini apa kompetensi gitu yang harus dimiliki. Seusia ini dia harus bisa memiliki apa gitu kan ya. Mulai dari kecil kita usia segini harus bisa merangkak. Setelah itu bisa jalan. Kalau kita belum bisa berarti ada gangguan perkembangan kan seperti itu. Sehingga kita harus ke tumbuh kembang. Nah, sama dengan anak-anak ini gitu kan ya. Ketika dia ada di fase yang harusnya dia sudah bisa ini, bisa itu, bisa apa, terus ternyata mereka belum bisa menguasai itu. Ya, ini tugas kita juga. Dan buat kami stucknya di bidang akademik itu harus dicarikan solusi gitu kan. Apa Bu solusinya kalau Ibu sekarang berpikir punya angan-angan ini ke depan gimana nih ya? Apa Bu? Mungkin karena mereka sudah istilahnya kalau bilang mereka udah jadi murid kita gitu sekarang. Jadi kita nggak mungkin menyalahkan siapa-siapa kan. Kita nggak bisa bilang oh ini karena sistem, karena apa, nggak ada urusan. Yang penting per hari ini mereka sudah di depan kita, gitu ya. Sudah jadi murid kita. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk bisa memberikan muatan kepada mereka sehingga mereka tuh siap di tahapan kehidupan selanjutnya. Mau tidak mau. Mau nggak mau. Nah sehingga kalau akademik sudah susah, semua sepakat nih bahwa anak siswa A, B, C, D ini memang udah secara akademik mereka sulit gitu ya untuk bisa kita isi gitu ya sesuai dengan target capaian belajar. Ya sudah kita harus isi mereka dengan yang lain. Gitu. Yang lain itu apa? Ya malah lebih kepada bekal dia untuk supaya bisa hidup di masyarakat. Gitu. Apalagi gitu kalau nggak karakter. Tadi contoh misalnya seusia SMA masuk belum bisa ngaji, ini untuk yang muslim ya. Ini kan mau sampai kapan kamu nggak bisa ngaji kan begitu? Karena kan ya kamu baca apa terus? Itu kitabnya kita, wajib kamu bisa baca gitu ya. Nah ini kan sehingga itu menjadi tugas kita akhirnya kan. Ya udah fokus ke situ dong. Fokus gitu. Jadi kita harus punya kalau yang ini memang sudah kita putuskan. Ini bukan berarti semata-mata dari awal kita udah bilang, oh nah ini nggak bisa gini-gini. Enggak lah, ini kan prosesnya. Karena ini sudah berjalan lama gitu kan ya. Di tempat kita misalnya udah 1 tahun. Pelajaran 1 semester, 1 tahun itu belum selesai misalnya. Ya sudah, kalau dari semua 16 guru sepakat bahwa anak ini memang kesulitan di bidang akademik, segera kita ambil langkah untuk kita perbaiki hal yang lainnya. Sebenarnya tanpa ada kasus seperti ini itu juga sudah menjadi tugas ya. Betul. Tugas kita ya. Tapi kan
dalam hal ini kita mencari sisi lain yang anak ini tadi loh. Setiap orang, setiap manusia pasti punya kelebihan, punya potensi. Yang ini mungkin belum kita temukan gitu loh. Sehingga dia nampaknya tuh seperti nggak bisa apa-apa, seperti kesulitan. Nah, itu seperti tugas guru nih ya. Untuk bisa menemukan itu, memberikan landasan dasar kehidupannya ya. Iya. Untuk mereka bisa melanjutkan yang bukan tidak mungkin mereka juga akan berhasil dengan pastinya. itu. Makanya tadi konsep kesuksesan, konsep keberhasilan di anak ini itu dia harus temukan. Karena keberhasilan dia, kesuksesan dia itu belum tentu sama dengan orang lain. Kebahagiaan setiap orang itu masing-masing loh. Orang bisa bahagia dengan caranya masing-masing. Nah, ini yang harus dipahamkan. Dan sebelum melakukan itu semua, dasarnya adalah kita harus tahu ini anak biji apa. Kan gitu. Kita ini kan seperti petani yang harus menempatkan anak-anak di lahan yang benar. Betul. Jangan sampai kita salah menanam jagung di sawah. Betul sekali. Nanti dia bisa busuk. Harus tahu nih bijinya apa. Biji apa dulu. Nah, sehingga ketika ini zonasi, kalau dulu sebelum sistem zonasi ini diberlakukan, kita sudah pilih dulu bijinya di depan. Ya kan, dengan seleksi. Sekarang nggak bisa ya. Ya, anak-anak ini kan yang masuk sebenarnya bukan kita yang nyeleksi juga ya, kan gitu ya, karena sistem bahwa siapa yang daftar ke SMA 5 gitu ya, otomatis kan mereka udah ngering sendiri kan di situ. Jadi nilainya ternyata sekian sampai sekian, minimalnya sekian, sehingga ini masyarakat homogen. Kalau kita bicara kompetensi akademik, insya Allah ini biji sama semua, jagung semua satu karung gitu kan. Nah, sehingga kalau kita cari media tanam itu gampang. Satu media tanam kita taruh di situ semuanya tumbuh. Selesai sudah. Dan treatment juga sama. Disiram berapa hari sekali, dikasih pupuk berapa kali, itu sama. Tapi sekarang ini ada jagung, ada biji kedelai, ada beras, ada ini padi, ada kacang hijau, ada apa, semuanya ngumpul di situ. Nah, kita juga nggak bisa nyiramin dengan cara yang sama. Satu kebanyakan air, satu kurang air. Nah, ini yang sulit gitu ya. Betul. Nah, terus gimana caranya gitu supaya mereka bisa jadi tunas semua? Tetap mereka jadi tunas, ya kan? Apa yang perlu kita perhatikan gitu kan ya? Nah, ini loh Bu, PR-nya kita ya Bapak Ibu guru sekarang ini gitu ya. Itu yang terpenting ya Bu ya. Jadi memang ya kita harus temukan sisi-sisi di anak-anak ini. Memang kita agak sedikit kerja kerasnya bagaimana ya? Artinya ini lebih menumbuhkan naluri kita gitu ya. Naluri kita sebagai seorang guru itu lebih menumbuhkan dengan ini adalah sisi positif ya mungkin ya dari diberlakukannya sistem zonasi. Ini adalah itu yang Ibu sampaikan beberapa kali ya. Meskipun dengan itu grade daripada SMA 5 ini turun. Betul ya? Tapi Ibu melihat bahwa ini hal positif. Karena ini ada quote dari Parker Palmer mengatakan begini, jangan sampai bilang bahwa yang datang ke rumah sakit itu yang sehat aja. Ngapain? Kan cepet tuh. Kalau nggak sakit kan cepet, nggak usah lama-lama. Lah yang memang butuh di rumah sakit kan memang yang sakit. Sama yang butuh di sekolah ini kan memang yang beragam ini tadi. Tapi mereka semuanya harus sembuh. Mereka semuanya harus berhasil. Nah itu ya Bu ya. Itu challenge yang terberat yang paling berat di kami itu sebenarnya adalah bagaimana kita membuktikan kepada masyarakat bahwa apapun sistem yang diberlakukan ya di negara ini itu kita dukung semuanya, kita laksanakan yang terbaik. Dan PR kita adalah mempertahankan kualitas prestasi kami yang sudah dipercaya oleh masyarakat apapun kondisinya. Jadi kalaupun ternyata itu terlalu jauh jedanya, ya sudah. Ayo bagaimana caranya? Kita nggak bisa menyerah pada kondisi ya. Kita juga udah nggak bisa bilang lagi karena sistem begini, begono segala macam. Udah nggak bisa seperti itu. Yang penting itu tadi, anak-anak sudah datang di depan kita dan kita mau dia menunjukkan prestasi yang sama dengan yang lainnya. Mungkin caranya yang tidak sama. Ini yang harus kita cari. Dan untuk memang ke situ, itu menurut saya memulainya adalah membangun relasi ya Bu ya. Betul. Betul ya Bu ya. Ini juga yang dikatakan Parker Palmer. Kalau kita itu kata-katanya begini Bu, kalau mendiagnosa, bagaimana cara kita mendiagnosa siswa seperti yang Ibu katakan, itu yang akan menentukan bagaimana cara memperbaiki. Betul. Ibu persis tadi mengatakan demikian ya. Betul. Nah, kita lihat infografis yang berikut ini. Nah, ini Bu. Jadi ini 340 siswa SD ya Bu ya, di Cina Bu. Semakin relasinya dekat,
maka tingkat kecemasan dan depresinya semakin. Jadi Ibu yang dikatakan tadi, landasan hidupnya dibangun, relasinya ceket dulu, klik dulu. Tinggal anak ini dibawa itu tadi mau biji apa. Saya suka itu ilustrasinya ya. Biji apapun gitu ya, dengan hati kita menggandeng mereka. Nah, mereka akan bertumbuh ya. Iya. Menarik Bu. Nah, sekarang saya ingin mengkaitkan dengan Ibu kan juga ibu nih dari dua putri yang cantik ya, yang satu duplikat banget gitu ya. Ibu tadi sangat sangat konten sekali melihat ini ya suami. Saking sayang suaminya nggak kelihatan di sini nih. Suaminya berarti kayak yang ragil. Iya. Putri Talita dan Nafisah. Nah, Ibu punya satu angan-angan demikian di sekolah gitu ya. Ada proyeksi enggak ini ke anak-anak ini? Kira-kira Ibu punya kecemasan dan punya harapan seperti apa? Ya. Kalau dengan anak-anak saya sih saya merasa lebih aman ya. Jadi merasa secure ya, karena apa? Mereka dengan saya attachment mereka lebih banyak gitu kan ya. Nah, mulai dari dalam kandungan sampai dengan hari ini mereka menerima penuh gitu ya attachment dari saya. Nah, sedangkan siswa saya kan baru kita ketemu mereka di usia 15 atau 16 tahun. Ya kan. Nah, dan saya tidak bisa mengenali satu persatu ya background mereka. Sehingga tadi yang menjadikan orang tua itu kan kayak mengirimkan yang sudah tumbuh ya, sudah ada tunas gitu loh di situ. Nah, saya kan nggak ngerti, nggak ikut nanam. Ini tunas udah jadi daunnya kayak gini, ada yang melungker, ada yang ini kemarin kenapa? Gimana? Apa yang terjadi sehingga mereka seperti ini? Ini saya nggak paham. Tapi kalau dengan anak-anak saya merasa bahwa saya merasa mereka dari dalam kandungan saya sudah memberikan treatment, sendiri ya. Sudah memberikan treatment gitu kan ya, sehingga saya sudah sekarang tinggal ya treatment terus saya lakukan sesuai dengan tahapan perkembangannya tentunya ya. Jadi terus akan saya berikan treatment itu gitu ya selama mereka masih menjadi tanggung jawab saya. Nah, sehingga saya merasa lebih tenang ya dengan mereka itu. Sehingga saya kalau mau fokus dengan siswa itu saya nggak terlalu terbebani ya, nggak terlalu terbebani lah gitu ya, karena saya anggap anak-anak aman gitu, karena mereka juga setiap hari dalam pantauan saya bisa kapan saja memberikan treatment ke mereka gitu ya, sehingga sisanya saya serahkan aja kepada sang pemilik kehidupan ini. Ya, saya yakin mereka sudah punya jalannya gitu. Kita yang tinggal membimbing aja gitu. Sebenarnya mereka mau kemana, nanti endingnya juga mau bagaimana, itu kita tinggal dorong aja mereka sampai sana. Jadi dengan anak-anak saya lebih memberikan banyak kepercayaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu gurunya tentunya adalah partner saya yang terbaik ya. Jadi karena dari situ saya tahu bahwa di sekolah mereka seperti apa. Karena mungkin di rumah agak sedikit berbeda gitu ya dengan saya gitu. Jadi sehingga saya bisa ternyata dia butuh ini apa. Mungkin tidak semua anak itu bisa menyampaikan apa keinginannya, apa kebutuhannya. Bisa jadi berbeda dengan yang kita kenal ya. Betul. Sehingga saya dengan Bapak Ibu gurunya itu partner gitu. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya ngomong begini, anak ini kalau di luar seperti ini ya, sehingga saya punya gambaran gitu. Apakah saya sudah cukup memberikan treatment untuk membentuk mereka berperilaku tertentu di luar? Misalnya seperti itu. Apakah mereka sudah cukup peduli dengan lingkungannya? Apakah dengan orang tua ya, dengan Bapak Ibu gurunya seperti apa gitu. Mungkin dengan saya mereka belum sempat menunjukkan. Tapi di luar mungkin karena saking tiap hari itu udah kegiatannya udah sangat sehingga mungkin nggak sempet menunjukkan ini. Tapi kalau di luar, ya udah berarti udah jadi deh. Saya juga ngalami tuh sampai sekarang ke cucu itu ya. Semua merasa kayaknya kayak kita dulu mulai kecil diikuti terus anaknya Bu Sinto gitu ya. Kadang ada positifnya tapi juga ada kadang-kadang negatifnya. Aduh, anak ini yang begini kita mesti terima ini ya. Iya, betul. Ya, karena kita tahu bahwa ya mereka juga anak-anak yang punya kekurangan. Betul. Bukan berarti kalau anaknya konselor terus beres semua. Malah katanya seringkali anaknya guru malah polanya wake ya itu tantangan untuk kita ya. Iya, menarik. Nah, Bu,
ini ada yang ingin memberi pesan kepada Ibu. Ya. Dan ini menguatkan, meyakinkan Ibu untuk terus melanjutkan. Waduh, saya jadi kangen. Selamat pagi, Ibu Sinta. Terima kasih. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyapa Bu Eva dalam kegiatan podcast yang dilaksanakan oleh Ibu Sinta. Halo Bu Eva, bagaimana kabarnya? Semoga Bu Eva selalu sehat selalu dan terus mengembangkan diri dalam rangka untuk peningkatan pendidikan khususnya di SMA 5 Surabaya. Kalau kita bicara tentang Bu Eva, saya mengenal Bu Eva 11 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada saat saya awal menjabat di SMA 5 Surabaya pada tahun 2012. Bu Eva adalah tipe guru BK yang cerdas dan pintar. Saya katakan cerdas dan pintar karena selama saya menjabat di SMA 5, semua tugas-tugas yang saya berikan kepada Bu Eva selalu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak pernah mengulur-ngulur waktu dalam menyelesaikannya. Dan Bu Eva juga seorang guru yang sangat kreatif karena Bu Eva juga punya banyak gagasan dan ide-ide yang luar biasa dalam rangka khususnya adalah sesuai dengan tupoksi Bu Eva, yaitu penanganan siswa. Bagaimana mengelola siswa, bagaimana menganalisis siswa dengan bermacam-macam potensi siswa yang ada di SMA Negeri 5 Surabaya. Selain itu, Bu Eva juga multitalent karena dia menguasai banyak hal atau banyak bidang. Tidak hanya pada bidang kebikaan saja, tetapi bidang-bidang yang lain pun saya berikan tugas kepada Bu Eva selalu bisa diselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah untuk mulai tahun yang lalu, Bu Eva juga telah terpilih untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Dan alhamdulillah juga bisa lolos dan sekarang ini sedang mengikuti pelatihan. Jadi memang Bu Eva adalah salah satu guru BK yang ada di SMA 5 yang memiliki kecerdasan, kepintaran, kreativitas yang luar biasa. Semoga dengan BK semacam Bu Eva yang ada di SMA 5 ini, SMA 5 tetap jaya dengan bimbingan dan binaan guru-guru BK yang luar biasa ini. Untuk itu Bu Eva, saya ucapkan terima kasih selama ini sudah bekerjasama dengan saya hampir 11 tahun untuk bisa membawa SMA 5 Surabaya dan terus bisa meningkatkan prestasi-prestasi yang ada di SMA 5 Surabaya. Selamat belajar, selamat terus mengembangkan diri Bu Eva. Jangan lupa belajar adalah seumur hidup, lifelong education. Makasih Bu Eva. Halo. Ya Bu. Merayunya bener-bener ini saya. Nggak makin. Ini biar menguatkan Bu Eva. Iya Bu, ya. Beliau ini adalah salah satu perempuan ya yang saya anggap beliau sangat hebat ya. Jadi figur yang saya belum pernah tahu Ibu Megawati, saya belum pernah kenal dengan wanita-wanita lain, perempuan lain yang berhasil gitu ya, yang punya posisi, yang punya, cuman ya salah satu yang saya kenal adalah beliaunya, dan memang beliau ini luar biasa gitu ya. Jadi teladan ya. Iya, banyak menginspirasi ya. Jadi ya memang dunia pendidikan harus seperti ini. Iya, luar biasa ya. Semoga tadi cerdas, pintar, kreatif untuk menemukan solusi-solusi di tengah kegamangan, di tengah kegalauan ya Bu ya. Ya itu sebenarnya kuncinya guru BK di situ Bu. Betul. Maka saya kalau bilang guru BK itu hanya pelengkap lalu di ruangan saja, itu saya nggak setuju. Itu adalah inti dari perkembangan sebuah pendidikan. Ya, baiklah Bu Eva, sebagai penutup saya ingin Ibu bisa menyampaikan kepada para guru gembira, ketika mereka di tengah-tengah kecemasan dengan murid-muridnya tantangan seperti itu, apa tipsnya Ibu supaya bisa melewati dan tetap berjuang untuk itu? Silakan Bu. Iya, untuk guru-guru hebat semuanya. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kita tidak perlu berpikir terlalu jauh ya. Jadi apa yang ada di depan kita, apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu, pastilah itu adalah sebuah investasi menuju sebuah perubahan. Dan saya yakin bahwa dorongan terkuat itu adalah berada dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu berkeluh kesah, kemudian memikirkan dampak dari lingkungan semuanya, karena awal dari perubahan itu adalah pada diri kita. Jadi melangkahlah gitu ya, sekecil apapun itu, berbuatlah sesuatu yang mungkin orang lain anggap remeh, tapi buat orang lain mungkin siswa kita itu adalah sesuatu yang sangat berarti.
Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini wise quote, ini kata-kata bijak yang mulai dari yang kecil. Iya. Ya, jangan pernah merasa bahwa yang kecil itu nggak ada artinya gitu ya. Betul. Dan itu dari diri kita ya, Bu. Iya, betul. Luar biasa. Bu Eva, saya doakan terus sukses menebarkan pengaruh sebagai konselor yang terus bisa mengawal perjuangan biji yang bermacam-macam tadi untuk bertumbuh mencapai kepenuhannya dan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat kita ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Eva. Salam untuk keluarga juga. Salam untuk semua teman-teman di SMA Negeri 5. Terima kasih Bu Sinta. Guru Gembira, kita akhiri obrolan kita. Dan sekali lagi podcast ini adalah untuk merayakan kegembiraan para guru, untuk terus menyemangati dan menebarkan pengaruh guru-guru yang dalam perilaku dan dari dalam tutur katanya. Dan juga kita ingin terus membentuk sebuah komunitas guru yang gembira. Baiklah, tetaplah semangat, tetaplah menjadi guru yang gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Bersepeda di pagi hari di sekitar danau membuat tubuh menjadi bugar dan sehat. Ketika menghadapi murid yang sedang galau, kehadiran konselor akan mengobarkan semangat. Menikmati indahnya bunga mawar dan melati, sambil mengamati daun-daun berguguran. Bila konselor berhasil membongkar hati, murid menyambut gembira demi menata masa depan.